Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Hari ini kita akan masuk ke kuliah tentang model antrian atau queuing models. Ini merupakan sebuah konsep dan metode yang banyak dipakai di bidang penelitian operasional. Nah, kuliah ini sangat erat kaitannya dengan apa yang kita pelajari di 2 minggu sebelumnya, yaitu tentang rantai Markov atau Markov chain, karena pada dasarnya ini merupakan sebuah proses yang sifatnya stokastik, ya. Jadi nanti Anda akan lihat bahwa di sini akan banyak beberapa terminologi yang dipakai dari Markov chain, ya. Misalnya Anda menentukan probabilitas dalam kondisi stasioner, misalnya dalam status 0, dalam status 1, dalam status 2, dan seterusnya. Jadi beberapa terminologi dalam Markov chain tersebut harap diingat-ingat lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, apa sebetulnya yang disebut sebagai proses antrian? Ini merupakan sebuah proses yang banyak sekali ditemui di dunia nyata, di mana biasanya ada input yang di sini bisa bentuknya adalah pelanggan, begitu ya. Pelanggan tersebut masuk ke sebuah sistem antrian, kemudian setelah melewati sebuah sistem antrian tersebut, ke pelanggan tersebut selesai, ya. Jadi dalam kondisi di sini dia mulai, kemudian di sini dia mendapatkan pelayanan. Setelah dia mendapatkan pelayanan, baru kemudian dia selesai. Nah, contohnya tentu saja Anda bisa mengira-ngira, ya, karena sistem yang seperti ini banyak sekali. Misalnya kalau Anda mengantri di ATM gitu, atau misalnya Anda sedang mengantri customer service di bank, atau katakanlah bukan cuma Anda tetapi juga mobilnya atau motor, misalnya kita datang ke pusat servis gitu ya, atau service center, itu kan juga sedang mengalami proses antrian. Nah, antrian terjadi tentu saja pada saat pelanggan yang datang di sini melebihi kapasitas, ya, dari sistem antrian tersebut. Artinya di sini Anda menyebabkan gitu ya, ada orang-orang yang mengantri karena Anda sudah datang begitu ya, padahal yang pelanggan sebelumnya tersebut belum selesai. Nah, kalau Anda lihat dari mana kemudian, tadi kan saya sampaikan bahwa dia sangat erat kaitannya dengan rantai Markov gitu ya. Jadi kaitannya itu sebetulnya dari mana? Di sini kalau kita amati begitu ya. Kalau kita amati sebetulnya di sini, kalau kita lihat misalnya kita punya pelanggan begitu ya. Pelanggan kita identifikasi dengan C atau customer. Ini ada customer CT, kemudian nanti dia datang lagi customer CT plus 1, kemudian datang lagi customer CT plus 2, dan seterusnya. Jadi prosesnya dinamis begitu, atau berevolusi seiring berjalannya waktu, ya. Jadi nanti Anda akan lihat bahwa ada beberapa terminologi dari rantai Markov yang bisa dipakai. Oke. Di sini ada beberapa elemen di dalam sistem antrian sesuai dengan gambar yang sudah kita lihat di slide sebelumnya. Yang pertama ada sumber input atau input source, di mana di sini kita punya ukuran yang tidak terbatas begitu ya. Kemudian ada distribusi kedatangan. Distribusi kedatangannya ini tentu saja merupakan sebuah hasil analisis dari dari data yang diberikan. Biasanya yang terkait erat itu ada dua. Yang pertama adalah data kedatangan pelanggan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terkait erat itu adalah data pelayanan atau waktu pelayanan. Nah, nanti Anda akan melihat bahwa yang disebut sebagai data kedatangan ini tidak lain adalah data waktu antar kedatangan, sehingga waktu antar kedatangan tersebut itulah yang harus kita lakukan proses pengujian distribusi. Misalnya di sini Anda menggunakan goodness of fit gitu ya, atau Kolmogorov-Smirnov seperti yang kita ajarkan di kuliah statistika industri. Nah, itu distribusinya, jadi kita harus cek begitu ya. Di sini kalau kita lihat juga ukurannya, ukuran dari antriannya tersebut, apakah orang yang datang diasumsikan terbatas atau tidak terbatas, karena nanti treatmentnya atau proses kita dalam melakukan analisis dan perhitungan itu cukup berbeda. Kemudian disiplin antrian yang bisa kita terapkan di sini, ya,
ini antriannya juga jumlah maksimum pelanggan yang diizinkan mengantri. Biasanya kalau di model dasar kita mengasumsikan bahwa jumlahnya tidak terbatas begitu ya. Cuma dengan beberapa asumsi kita juga bisa menganalisis model-model yang sifatnya lain. Kemudian disiplin antrian di sini ada macam-macam ya. Kalau yang paling umum misalnya di ATM, bengkel ya, kemudian customer service, asumsinya Anda ini adalah pelanggan biasa begitu ya. Maka disiplin yang paling banyak kita temui di sini adalah first come first serve ya, atau FCFS. Atau bisa juga random, jadi acak begitu. Meskipun di sini jarang ditemui, tapi sebetulnya ada begitu ya. Contohnya apa? Misalnya kalau di Eropa begitu yang saya tahu, kalau misalnya Anda sedang mengantri ingin mendapatkan rumah dari public housing begitu. Public housing itu biasanya rumah-rumah yang dapat disewa dengan harga yang lebih murah dibandingkan rumah yang disediakan oleh penyedia jasa rumah swasta. Nah, karena public housing tersebut yang ngantri banyak sekali, maka kalau di negara Belanda begitu, dipilihnya tuh unik. Dia diacak begitu ya. Dia diacak. Kalau Anda dapat lotrenya ya Anda bisa masuk ke proses selanjutnya. Atau bisa juga berdasarkan prioritas. Misalnya tadi kita mengambil contoh di bank begitu ya. Kalau di bank berarti di sini caranya adalah ada orang gitu ya, mungkin dia nasabah khusus karena rekeningnya sudah banyak, maka dia bisa diprioritaskan, dan juga yang lain-lain. Nah, di banyak model antrian begitu, dia mengasumsikan dia itu first come first serve karena ini mudah ya, satu. Dan yang kedua, menjelaskan kepada pelanggannya juga tidak sulit. Artinya apa? Kalau Anda lihat, Anda nanti bisa mencari paper saya yang tentang alokasi dari dermaga dan juga crane di pelabuhan. Itu Anda lihat bahwa saya mengusulkan sebuah metode bukan dengan FCFS tapi dengan yang disebut sebagai model predictive allocation. Ini dengan rolling horizon ya. Jadi nanti dipilih yang kira-kira susunannya itu tidak harus first come first serve gitu ya, tapi dipilih dengan sebuah metode yang akan meminimumkan biayanya. Jadi kalau misalnya first come first serve dia pasti 1, 2, 3, 4, 5, dengan model MPA bisa jadi ternyata yang itu 3 duluan, baru kemudian 1, 2, 5, 4 gitu ya. Nah, ini kalau first come first serve, yang ini adalah MPA. Nah, meskipun di sini ya, tadi saya sampaikan, meskipun di sini dia memberikan biaya yang lebih murah, ternyata pada saat saya melakukan eksperimen begitu dengan kapal langsung di pelabuhan, itu tidak mudah dalam menjelaskan kepada pelaku atau dari kapalnya tersebut. Jadi ini bukan merupakan sebuah hal yang cukup mudah dilakukan gitu ya. Bukan dari sisi modeling, tapi lebih dari sisi implementasi. Kemudian kalau kita lihat ya, mekanisme pelayanannya di sini yang terkait adalah biasanya kita berbicara berapa jumlah fasilitas pelayanan begitu ya. Kemudian bagaimana struktur fasilitas pelayanan, apakah seri? Kalau seri nanti saya akan sampaikan di buku selanjutnya, bukunya Pak Suprayogi begitu ya, bahwa dia hanya ada atau servernya itu serial begitu ya. Kalau paralel berarti dia bisa bersama-sama atau bisa juga network ya, meskipun yang ini tidak terlalu kita bahas di kuliah ini. Distribusinya kalau yang paling umum di kenal gitu, ada distribusi eksponensial ya. Kemudian nanti ada juga mungkin distribusi Erlang dan seterusnya. Nah, kalau Anda lihat di sini kita punya notasi model antrian. Di sini kita punya yang disebut sebagai satu ya. Jadi indikasinya itu dia punya 6 hal yang harus Anda perhatikan begitu. Yang pertama adalah kita berbicara ya. Di sini kita yang pertama adalah kita berbicara waktu antar kedatangan. Ini kita identifikasi dengan parameter yang A. Kemudian yang B ini adalah distribusi waktu pelayanan. Seperti yang saya sampaikan, ini berasal dari data. Nah, kalau zaman dahulu caranya kan adalah Anda datang gitu, misalnya Anda sedang mengamati antrian ATM gitu ya, atau antrian di SPBU, maka Anda datang, Anda bawa stopwatch begitu, kemudian Anda catat. Tapi kalau sekarang kan mungkin ada cara yang lain, misalnya katakanlah kita mengambil data dari Google Maps gitu ya, atau cara-cara yang lain juga. Kemudian kalau kita lihat begini, ini berapa jumlah pelayan paralel begitu ya. Kemudian disiplin pelayanan tadi yang saya sampaikan, misalnya katakanlah ini FCFS begitu. Kemudian jumlah antrian dalam sistem, apakah dia finite
atau dia infinite. Kalau infinite berarti dia sifatnya tidak terbatas. Jumlah populasi inputnya juga sama. Di sini apakah finite atau dia infinite atau dia tidak terbatas, ya. Nah, apa pentingnya mengidentifikasi hal yang barusan sudah saya sampaikan ini? Ada 6 hal yang diidentifikasi nanti, karena pada saat sistemnya yang Anda kaji itu berbeda, maka nanti dia juga akan menghasilkan formula yang berbeda pula. Jadi kepentingannya ada di situ. Nanti kita bisa melakukan identifikasi dia masuknya yang mana, kemudian kita bisa pakai formula yang mana. Oke? Di sini ada beberapa hal begitu ya. Di sini ada beberapa hal, misalnya untuk A dan B-nya tersebut ya. Nanti saya akan jelaskan sampai slide yang ke-6. Kemudian nanti saya akan pindah ke slide-nya Pak Suprayogi supaya Anda terbayang dulu seperti apa proses di dalam antrian tersebut, terutama proses-proses kelahiran dan kematian, ya. Di sini kalau kita lihat, di sini untuk A dan B-nya, kalau ini misalnya saya hapus begitu ya. Untuk A dan B-nya ini kan kita berbicara yang disebut sebagai distribusi waktu antar kedatangan, ya. Ingat, dia tentu saja bukan waktu kedatangannya, tapi waktu antar kedatangannya. Maksudnya apa? Kalau misalnya, ya, ini adalah customer ke berapa? Misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Katakanlah kita punya 100 customer, ya. Kemudian ini saya mengidentifikasi, ini WD adalah distribusi waktu kedatangan, ya. Misalnya dia datang jam 9.40, kemudian ini 9.43, ini 9.51, dan seterusnya, ya. Kalau kita mencari distribusinya langsung dari waktu kedatangannya sendiri begitu, tentu saja kan tidak ada yang bisa disimpulkan gitu ya. Dan lagian ini apa tuh namanya, jenis variabelnya juga masih jenis datanya ya, itu sifatnya masih dalam bentuk jam gitu ya. Jam kan bukan sesuatu yang sifatnya rasio. Kalau kita dalam statistika yang bisa diolah dalam distribusi kan kalau variabel yang sifatnya rasio, kan variabel ada macam-macam, nominal, ordinal, interval, rasio. Ini kan bukan. Oke, mungkin Anda bisa bilang bahwa 940 itu sama dengan 9 dikali 60. 9 dikali 60 adalah 540 ya. Atau ini sama dengan 580 menit. Oke, itu betul juga. Tapi kalaupun begitu, ya, bagaimana kemudian cara kita menghitung distribusinya? Apakah kita bisa bilang bahwa ini adalah kedatangan yang sering begitu ya, kedatangan yang ramai atau kedatangan yang jarang? Kan tidak bisa kita simpulkan dari waktu kedatangannya. Tetapi kita bisa simpulkan dari waktu antar kedatangan, ya. Biar saya tambahkan yang di sini yang keempat, katakanlah ini 9.52 begitu ya. Maka yang disebut sebagai waktu antar kedatangan tentu saja di sini adalah 3 menit ya, jarak antara pelanggan pertama dengan kedua. Kemudian yang di sini adalah 8 menit. Kemudian yang di sini adalah 1 menit. Dari situ Anda bisa membuat histogramnya. Tentu saja ini bukan bicara data, Anda harus mengingat-ingat lagi kuliah statistika industri ya. Di sini adalah berapa yang masuk kelas 1, kemudian berapa yang masuk kelas 2, berapa yang masuk 3, 4, 5, 6, 7. Kalau bentuknya seperti ini, mungkin kita punya dugaan yang kuat bahwa memang distribusi waktu antar kedatangannya dia berdistribusi eksponensial. Yang mana kita tuliskan misalnya dia fungsi eksponensial tersebut ya sama dengan apa tuh namanya? E sama dengan alfa, kemudian E pangkat min alfa X gitu ya. Untuk X lebih besar dari 0 dan dia nilainya 0 untuk lainnya ya. Di sini kita lihat dia sama dengan begitu, atau kalau bisa kita tuliskan dengan scale parameternya. Di sini bisa juga F sama dengan 1 per beta E pangkat min X per beta. Biasanya yang diketahui itu adalah betanya ya. Kalau dalam distribusi eksponensial yang diketahui adalah betanya. Jadi dalam distribusi eksponensial yang diketahui itu adalah beta, sehingga kalau Anda mencari tadi bahwa F sama dengan alfa, kemudian E pangkat min alfa X, maka alfa tentu saja sama dengan 1 per beta. Nanti ini akan kita lihat contohnya. Oke? Begitu pula di sini, selain kita berbicara distribusi waktu apa tuh namanya?
antar kedatangan, kita juga berbicara yang disebut sebagai distribusi waktu pelayanan. Jadi A itu kan adalah distribusi waktu antar kedatangan, B adalah distribusi waktu pelayanan. Nah, untuk waktu antar kedatangan, jadi ingat ya bahwa A ini adalah waktu antar kedatangan dan B adalah waktu pelayanan. Ini distribusinya macam-macam, yang paling umum adalah eksponensial, ya. Mengapa eksponensial? Sudah pasti ya. Di situ apa tuh namanya? Kita kan bisa lihat gitu ya bahwa dalam hal ini yang kita ukurkan adalah waktunya ya kan, bukan pelanggan ya. Artinya nanti kalau Anda diberikan distribusi Poisson begitu ya, berarti kan nanti Anda harus mencari parameternya dalam bentuk distribusi eksponensial. Karena kita mengukur waktu. Eksponensial kan adalah distribusi yang sifatnya itu adalah untuk variabel-variabel random yang kontinu. Berikutnya ada juga yang disebut sebagai distribusi degenerate begitu ya, atau konstan. Distribusi Erlang, sebetulnya ini masih Erlang ini masih satu grup begitu dengan eksponensial, Erlang, gamma dan lain sebagainya. Distribusi yang umum yang lainnya dan distribusi untuk waktu pelayanan. Disiplin pelayanan seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hal. Yang paling umum adalah first come first serve, kemudian bisa juga last come first serve begitu ya. Di sini contohnya apa ya? Saya belum terbayang, mungkin Anda bisa memberikan apa? Contohnya nanti. Kemudian ada juga yang disebut sebagai yang dia itu sifatnya zero. Tadi contohnya yang saya berikan ilustrasi pada saat Anda ingin mengantri untuk rumah-rumah public housing yang harganya murah, sehingga supaya adil begitu ya, maka pemerintah memutuskan dia servisnya secara acak saja. Oke. Berikutnya di sini ada terminologi yang lain begitu ya. Sebelum kita masuk ke contohnya, jadi Anda ingat-ingat dulu yang sampai slide 6 ini. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah status sistem gitu ya. Oke. Apa yang disebut sebagai status sistem? Kalau Anda masih ingat gitu ya, kita kalau dalam rantai Markov begitu ya, statusnya itu kan misalnya katakanlah sekarang ada 0 pelanggan begitu ya, kemudian ini ada 1 pelanggan, ini ada 2 pelanggan, maka inilah status sistem. Apa kaitannya dengan Markov chain-nya? Nanti kita bisa mengukur kalau sekarang statusnya itu adalah tidak ada pelanggan ya pada saat T saat ini, maka pada saat T plus 1 begitu, berapa probabilitas dia akan ada 1 pelanggan. Berapa pada saat T2 dia akan ada 2 pelanggan dan seterusnya ya. Jadi kira-kira itu adalah beberapa hal yang bisa kita identifikasi begitu ya untuk permasalahan antrian ini. Ya, jadi ini satu sistem atau state dari sistem ini sangat erat terkait dengan rantai Markov yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada juga terminologi yang lain yang disebut sebagai panjang antrian. Ya, panjang antrian ini apa? Maka dalam setiap waktu, dalam setiap T, maka ada berapa banyak pelanggan yang menunggu untuk dilayani. Ya. Jadi ini apa? Kalau kita bilang begitu ya, bilang bahwa apa tuh namanya? Kalau kita punya di sini kan orang yang sedang menunggu dilayani, begitu ya. Ini kan yang masuk, kemudian kan ini yang keluar. Kalau kita lihat begitu, yang disebut sebagai panjang antrian tersebut, berarti dia kalau saya bilang ini X begitu ya, X, maka pelanggan dalam sistem antrian itu di sini adalah NT mestinya ya, kalau saya tidak salah memahami yang ada dalam slide ini. Maka yang disebut sebagai jumlah apa itu namanya? Jumlah pelanggan yang menunggu untuk dilayani, berarti kalau saya identifikasi A begitu ya, AT, ini juga XT, maka di sini adalah AT adalah apa? Adalah NT dikurangi dengan XT ya. Itu kira-kira apa itu namanya? Terminologi yang bisa Anda pahami. Oke? Selanjutnya adalah kita masuk ke contohnya di bukunya Pak Yogi untuk menjelaskan beberapa hal secara ilustratif supaya Anda terbayang seperti apa antrian itu ya. Oke, kalau kita lihat sekarang kita akan masuk ke sini ya. Oke.
Tadi ini saya jelaskan secara sekilas ya, bahwa di sini yang disebut sebagai ya saya gedekan dikit di sini. Apa yang disebut sebagai sistem antrian tadi udah saya sampaikan, bahwa contohnya ada banyak macam-macam. Misalnya Anda mengantri membeli tiket di loket begitu ya, meskipun sekarang tidak terlalu relevan karena kita membeli tiket sudah melalui online begitu ya. Kemudian juga misalnya Anda mengantri di gerbang tol, kemudian misalnya Anda mengantri di stasiun pengisian bahan bakar, misalnya ada mesin gitu ya yang sedang menunggu diperbaiki dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ini adalah contoh di mana yang disebut sebagai sistem antrian untuk pelayan tunggal gitu, artinya hanya ada satu server yang melayani antrian ini. Di mana di sini ada populasi yang datang, begitu, kemudian ada pelanggan yang mengantri, ada pelanggan yang akan pergi. Kemudian di sini adalah pelanggannya lebih dari satu, tetapi dia sifatnya paralel ya. Artinya apa? Dia artinya kalau misalnya ada pelanggan yang datang, kemudian Anda bisa memilih begitu ya, ke kasir mana yang kosong. Katakanlah ini sangat relevan. Misalnya kalau kita ngantri di tempat beli makan gitu ya, di restoran cepat saji. Anda bisa milih apakah kasir 1, 2, 3 tergantung yang kosong. Kemudian Anda pergi. Nah, bisa juga di sini ada pelanggan yang sifatnya dia itu majemuk begitu ya, atau banyak, tapi dia sifatnya serial. Artinya apa? Kalau serial ya harus satu-satu, berarti Anda harus lewat dia dulu, kemudian melewati yang kedua, melewati yang ketiga, baru bisa pergi. Contohnya apa? Yang paling relevan dalam bidang kita di teknik industri, misalnya dalam hal ini adalah kalau Anda melakukan proses perakitan ya. Kalau proses perakitan kan mestinya harus berurutan, tidak bisa Anda skip gitu salah satunya. Nah, kalau kita lihat ya, di sini kita punya yang disebut sebagai proses kelahiran kematian. Apa yang disebut sebagai proses kelahiran kematian ini, dia merupakan sebuah proses stokastik begitu ya, yang mana sistem antriannya itu tadi saya sampaikan bahwa Anda mengikuti proses rantai Markov kontinu. Oke, memang tidak kita bahas ya rantai Markov kontinu, tapi di sini langsung kita bahas aplikasinya. Meskipun kalau terminologi dasar dan juga filosofinya itu mestinya tidak berbeda jauh dengan rantai Markov waktu diskrit yang sudah kita pelajari di kuliah sebelumnya. Oke, tadi saya sampaikan bahwa di slide sebelumnya kita punya status dari sistem antrian pada saat T itu adalah NT ya. NT-nya itu adalah jumlah apa tuh namanya? Adalah jumlah pelanggan yang sedang berada dalam sistem antrian ya. Berarti semua begitu maksudnya, baik dia yang sedang menunggu maupun dia yang sedang dilayani kalau pemahaman saya ya dari NT-nya tersebut. Karena kita berbicara di sini NT itu adalah jumlah pelanggan, maka mestinya NT itu adalah sesuatu yang diskrit. Maka ini kalau Anda masih ingat di kuliah rantai Markov gitu ya, waktu itu kita kan berbicara masalah realisasi proses, atau yang kalau Anda masih ingat juga yang saya bilang waktu itu, saya lebih suka menyebutnya sebagai evolusi sistem. Mana saja ya, itu tidak ada masalah terminologi yang Anda pakai. Di sini evolusi sistemnya dia bergerak secara diskrit ya, karena kita tadi bahas bahwa ini adalah jumlah pelanggan begitu. Maka dia berasal dari jumlah pelanggan yang ke 0, kemudian jumlah pelanggan 1, bergerak lagi 2, kemudian 3. Oh, ternyata berarti ini sudah ada selesai dilayani karena dia turun lagi, 1 lagi dan seterusnya. Tentu saja dia tidak hanya tergantung dari berapa yang selesai dilayani, tetapi juga tergantung begitu ya, juga tergantung dari berapa yang masuk ya. Kalau kita lihat di sini, misal pada saat T ya, T itu adalah waktu, jumlah pelanggannya dalam sistemnya tersebut adalah N, maka kita punya proses transisi dari prosesnya tersebut hanya terjadi dari status N+1 atau N-1. Apa maksudnya? Ya. Kalau misalnya sekarang ya, ingat sekarang kita berada pada status N ya. Kalau kita berada pada status N kemudian ke N+1, maka itulah yang disebut sebagai kedatangan. Oke? Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, misalnya Anda ada di N dan kemudian menjadi N-1 ya. Ini kita bicara jumlah pelanggan ya, ingat apa? Jadi pada saat T ada N, berarti NT gitu, N kecil T. Di sini kemudian kalau kita lihat dari N
kecil ke n-1, itulah yang disebut sebagai kepergiannya. Ini contohnya diagram proses kelahiran dan kematiannya itu. Di sini statusnya tersebut adalah jumlah pelanggan ya, seperti yang saya gambarkan tadi di slide, karena tadi kita bilang bahwa ini mengikuti terminologi rantai Markov begitu. Jadi ini adalah jumlah pelanggan 0 ya. Kemudian menjadi jumlah pelanggan 1 ya, berarti ini adalah proses kelahiran. Dari 1 menjadi 2 juga ada sebuah proses kelahiran. Begitu pula seterusnya. Nah, sebaliknya, misalnya sekarang kita berada pada saat kondisi N ini ya, kemudian ke arah N-1 menjadi 0, inilah yang disebut sebagai proses kematian. Misalnya yang sekarang di sini kita N-nya adalah 2, kemudian menjadi 1, N-1, itulah yang disebut sebagai proses kepergian. Begitu pula kalau sekarang N-nya 2, Anda menjadi 3. Ada beberapa hal menarik yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah di situ Anda sudah digambarkan dengan sangat jelas di proses kelahiran dan kematiannya ini bahwa dari status N itu tidak bisa loncat. Artinya kalau kita berbicara kepergian, dia hanya bisa bergerak satu langkah ke arah N+1 ya. Tidak bisa dia tiba-tiba menjadi N+2 menjadi statusnya 3. Begitu pula kalau saya berada pada 2 begitu ya, pasti dia kalau kita berbicara kelahiran harus ke 3 dulu baru ke 4. Itulah makanya evolusinya Anda lihat ya, dari 2 begitu ya, apakah dia bisa langsung katakanlah ke 4 ini? Tidak bisa, dia harus melalui proses satu persatu dulu, waktu diskrit, itu disebut sebagai Markov. Begitu pula kalau Anda berbicara proses kematiannya, dia harus dilakukan satu per satu ya. Kemudian hal menarik yang kedua adalah karena dia tadi sifatnya harus tahap per tahap begitu ya, itulah yang disebut sebagai proses memoryless. Artinya Anda tidak peduli begitu, dia sebelumnya sudah terjadi berapa banyak, kan kita hanya peduli satu tahap di sebelum kita atau satu tahap setelah kita. Itulah yang disebut sebagai proses memoryless atau tidak menyimpan ingatan, yang sudah kita bahas di kuliah rantai Markov ya. Berikutnya, kalau kita identifikasikan, inilah yang disebut sebagai permasalahan antrian gitu ya. Jadi kita punya di sini adalah Q00 itu tadi yang saya sampaikan, ini belum dikenalkan ya, Q-nya itu apa. Tapi kalau kita lihat gitu, ini karena dia berbicara masalah laju transisi ya, berarti kita bisa menganggap bahwa Q-nya itu adalah semacam probabilitas transisi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi artinya apa? Ini adalah probabilitas begitu dia akan berada sekarang pada statusnya itu N-nya itu 0. Ingat ya, supaya kita bisa membayangkan aplikasinya seperti apa, maka bayangkan apa N-nya dalam realisasi di dunia nyata. N-nya tentu saja dalam hal ini adalah jumlah pelanggan ya, jumlah pelanggan yang ada di dalam sistem antrian ya. Jadi bukan macam-macam. Di sini kita sudah sangat jelas definisikan bahwa N-nya tersebut adalah jumlah pelanggan dalam sistem. Jadi bukan jumlah pelanggan yang datang, bukan jumlah pelanggan yang pergi, tapi adalah jumlah pelanggan dalam sistem ya. Maka kalau kita kembali ke sini, maka ini adalah berapa probabilitas sekarang jumlah pelanggan dalam sistem 0 pada saat T, kemudian pada saat T+1 jumlah pelanggan juga 0. Kemudian yang ini berapa probabilitas jumlah pelanggannya 0, kemudian menjadi T+1 jumlah pelanggan 1 ya. Kalau kita lihat di sini, mengapa tidak ada probabilitas untuk jumlah pelanggannya dia itu adalah 0 menjadi 2? Karena tadi saya lihat ini yang disebut sebagai proses diagram kelahiran kematiannya, hanya tepat satu langkah saja. Artinya Anda tidak bisa loncat dari 0 ke 2. Kalau Anda mau dari 0 ke 2, ya berarti kan Anda 0 ke 1, baru kemudian 1 ke 2. 1 ke 3 juga tidak bisa. Begitu pula 2 ke 4. Tapi dia bersifat absorbing di sini dari 0 ke 0, dari 4 ke 4, 2 ke 2, 1 ke 1, 3 ke 3 boleh. Ya.
Kita kemudian memperkenalkan sebuah formula. Kita bisa mengukur probabilitas diagonal dari matriks probabilitas transisi, diagram laju kelahiran kematian, ya. Jadi supaya Anda tidak hilang di tengah tengah apa kuliah saya ini. Sekarang kita sedang mengidentifikasi ini adalah diagram atau probabilitas transisi begitu ya, untuk proses kelahiran kematian, ya. Untuk proses kelahiran kematian ini, ya, di sini elemen diagonalnya itu dapat Anda nyatakan dengan apa? Di sini kita punya bahwa elemen diagonalnya adalah penjumlahan begitu ya. Penjumlahan dari QIJ, ya. Dimana J-nya tidak sama dengan I begitu. Jadi I-nya sudah tetap begitu kan kalau kita membaca begitu ya. Di sini misalnya adalah 11, 22 dan seterusnya. Jadi misalnya kita ingin mencari gitu berapa probabilitas Q11, maka dia merupakan penjumlahan. Anda bisa mengikuti formula ini ya. Berarti dia adalah negatif begitu ya. Negatif adalah Q10 ditambah Q12 dan seterusnya. Sampai apa itu namanya J-nya itu habis gitu ya. Dalam hal ini J-nya kan sampai, kalau kita ambil sampai di kolom yang ini saja, J-nya itu kan ada sampai 4 ya. Jadi contohnya bagaimana? Bagaimana contohnya kalau kita lihat begitu ya. Maka ini adalah Q01, maka ini tadi adalah Q10 ya. Ini adalah Q12. Gitu kan? Kemudian yang di sini adalah Q. Di sini kita punya I-nya adalah 2, I-1 berarti 2-1 adalah 1. Kemudian di sini kita punya juga I-nya adalah 2, I+1 adalah 3. Ini 32, ini 34, ini 43, ini 45. Kalau ada ya. Kalau nggak ada berarti dia contohnya di sini Q00 begitu ya. Q00 kan tidak ada yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan -1 kan tidak ada. Maka dia hanya di sini ya. Kalau ini 0 dengan -1 kan tidak ada jumlah pelanggan -1. Tapi di sini adalah berarti dia dari pelanggan 0, pelanggan 1 ya. Ini kemudian dari pelanggan berarti kalau yang di sini kita bisa berbicara berarti kan adalah sama dengan apa? Sama dengan minus ya. Sama dengan minus Q4 dan ini Q5 ya, berarti yang di sini. Ini adalah minus Q. Misalnya Q5 itu yang terakhir, berarti ini adalah minus Q5 4 begitu ya. Dan juga ditambah 0 karena Q56 tidak ada. Kalau misalnya matriksnya itu berhenti sampai di sini. Oke? Saya rasa cukup jelas. Kalau Anda tidak paham silahkan diulang-ulang lagi dengan penjelasan tadi yang sudah kita bahas di formula ini. Patokannya adalah yang di sini ya, supaya Anda tidak bingung. Nah, sekarang kalau kita melakukan proses penggantian, misalnya kalau saya punya tahap sekarang itu adalah sejumlah N pelanggan yang ada di dalam sistem antrian, ya, maka probabilitas dia adalah dari ada sebanyak N pelanggan sekarang pada saat T. Kemudian pada saat T+1 ada N+1 pelanggan. Misalnya ini kita bisa ganti menjadi lambda N ya. Jadi lambda N itu sudah kita definisikan sebagai probabilitas dia berevolusi pada saat T dari N pelanggan, kemudian pada saat T+1 menjadi N+1 pelanggan ya. Jadi ini adalah sebuah formula yang akan kita gunakan ya. Lambda N adalah apa? Lambda N adalah rata-rata laju kedatangan jika terdapat pelanggan dalam sistem ya. Dan Q-nya berarti dalam hal ini probabilitas ya. Jadi lambda N adalah kedatangan dalam sistem. Kedatangan itu adalah yang ini, berarti ya. Kelahiran dari N ke N+1 itu rata-ratanya dalam jangka panjang ya. Jadi saya sampaikan mana ya tadi? Oh, ini. Ya. Dalam jangka panjang rata-ratanya itu adalah lambda N ya. Kemudian dalam jangka panjang juga sekarang rata-rata kedatangan atau kelahirannya
Kemudian kalau kita berbicara proses kematiannya, maka kita bisa identifikasi di sini dalam jangka panjang kematiannya tersebut probabilitasnya adalah mu n. Di sini kita punya probabilitas dia bergeser tahapannya itu dari tahap n ke n-1 ya. Ini artinya kalau kita kembali ke gambarnya, ini adalah n ke n-1, atau kalau misalnya Anda berada dalam statusnya sekarang sama dengan 2 begitu ya. Maka dari 2 ke n-1 itu adalah 1. Maka di situ kalau Anda lihat begitu ya. Kalau Anda lihat di situ tadi kita identifikasi diagram laju kepergiannya adalah mu n. Jadi kita punya diagram atau bukan diagram, atau rata-rata laju kedatangannya adalah lambda n, kemudian rata-rata laju kepergiannya adalah mu n. Ya. Dengan demikian, matriks laju transisinya di sini kita bisa tuliskan. Coba kita lihat ya. Kita menerjemahkan matriks yang ada di atas menjadi yang ada di bawah. Ingat bahwa lambda n dari Qn ke n plus 1, maka ini adalah n 0 ke n plus 1, maka sama dengan lambda 0 minus ya, karena ini adalah minus Q01. Ini Q01 dari n ke n plus 1 sama dengan lambda 0. Sisanya yang di sini adalah 0 ya. Supaya Anda tidak hilang juga di sini. Pemahamannya tadi saya sampaikan mengapa dia 0, karena kan sesuai dengan penjelasan diagram kelahiran dan kematian tadi, Anda tidak bisa loncat dari statusnya sekarang yang 0 menjadi langsung ke 2 gitu ya. Kalau kita lihat lagi sekarang ya, bagaimana kemudian dari 1 0 gitu ya. Mengapa ini lambda 0? Karena ini n ya. Lambda n tadi kan kita definisikan dari Q0 Q1 ya. Maka n-nya patokannya adalah yang di sebelah indeks yang awalnya, yaitu di sini adalah 0-nya ya. Mengapa kemudian dia sama dengan mu1? Karena tadi kalau di sini kita mendefinisikan kepergian gitu kan ya. Kalau kepergian berarti kan di sini dia bergeser dari n ke n-1. Berarti di sini dia adalah, kalau kita punya n-nya adalah 1, 0, ini adalah kepergian. Ini adalah 2, ini 2, ini 1, itu adalah kepergian juga. Berarti yang di sini adalah kepergian. Q10 itu adalah mu1 ya. Q10 yang di sini juga kepergian dari 1 ke 0. Anda lihat patokannya adalah n-nya. Maka di sini dia adalah mu1 ya. Kemudian Q1 kedua dari n ke s plus 1, tentu saja ini adalah kedatangan dan patokannya adalah n-nya juga. Berarti di sini adalah lambda 1. Maka di sini bisa dimengerti mengapa yang di sini adalah mu1, yang di sini adalah lambda 1 ya. Begitu pula yang di sini dari 1 ke 2 pasti dia adalah proses kedatangan, maka di sini adalah lambda 1. Ini yang terakhir yang saya contohkan. Ini merupakan hal yang sama. Dari 2 ke 1 berarti dia adalah proses kepergian dari n ke n-1. Patokannya adalah n, maka dia adalah mu2 ya. Kepergian tadi adalah mu rata-ratanya. Yang di sini adalah 2 3. Berarti yang di sini adalah dari proses kelahiran ya, atau kedatangan 2 ke 3, maka di sini adalah lambda 2. Nah, dengan cara seperti ini ya, dengan cara seperti ini kita kemudian bisa menggambarkan begitu ya. Kalau tadi kan kita menggambarkan dengan probabilitas transisi yang ada di rantai Markov ya, makanya tadi saya sampaikan ini sangat erat hubungannya. Kalau dengan probabilitas transisi di rantai Markov, di sini kita bisa peroleh bahwa ini adalah probabilitas transisi dari 0 ke 1 gitu ya. Ini adalah probabilitas transisi dari 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya. Nah, sekarang ya kita bisa menggambarkan ya. Karena kita sudah mengidentifikasi tadi bahwa rata-ratanya dia dari 0 ke 1 itu adalah lambda 0 begitu ya. Di sini adalah rata-rata waktu antar kedatangan berarti ya. Di sini adalah dari 1 ke 2 adalah lambda 1, maka kita bisa gambarkan dengan cara seperti ini juga. Jadi
Ini adalah proses konversinya sebelum nanti kita akan masuk ke perumusannya. Oke, kemudian kita punya satu variabel yang lain atau apa ya sebutnya ya, notasi matematik yang lain yang disebut sebagai phi n ya. Nah, kalau ini kan tadi kita sudah identifikasi bahwa lambda n adalah rata-rata laju kedatangan dari n ke n plus 1. Kemudian mu n adalah rata-rata laju kepergian dari n ke n min 1. Sekarang kita punya satu hal lagi yang disebut sebagai probabilitas dalam kondisi mapan, yang mana ini disebut sebagai Vn ya. Jadi Vn tersebut adalah dalam sistem antrian, maka berapa probabilitasnya dia berada dalam kondisi mapan. Nah, kita bisa memecahkan persamaan keseimbangan dari mana ini? Ini tentu saja berasal dari apa tuh namanya? Pembahasan pada saat kita di rantai Markov ya. Tadi kan kalau misalnya Anda lupa, coba silahkan dilakukan pengecekan ke materi yang sudah kita pelajari bersama-sama waktu itu ya. Di situ probabilitas mapannya. Jadi kalau kita punya kita bisa mengikuti formula ini bahwa Vn-nya di sini kita punya ini kan tidak lain adalah probabilitas transisi ya. Kalau si V0 kita bagi dengan mu-nya, maka di sini adalah yang di atas. Berarti kan kita berbicara maka berapa probabilitas dia datang ya. Dari jumlah pelanggan 0, kemudian dari jumlah pelanggan 1 sampai dengan jumlah pelanggan n-1 ya. Kemudian yang di sini berarti di sini dia adalah mu tadi, kalau Anda masih ingat, dia adalah proses kepergiannya ya, atau di sini kepergian tadi di sini belum saya sampaikan ya. Kepergian itu identik juga kalau kita kembali ke apa itu namanya? Antrian apa itu namanya? Terminologinya tadi ya. Di sini kan antrian itu ada yang datang, kemudian ada yang pergi. Nah, perginya itu kan dikarenakan Anda menerima proses pelayanan. Maka kita bisa analogikan juga bahwa kepergiannya itu dikarenakan karena di sini Anda ada proses pelayanannya. Maka di sini disampaikan bahwa Vn adalah laju kepergian yang sama dengan laju pelayanan, ya. Tadi saya belum jelaskan soalnya. Maka di sini kalau V01 n-1 adalah laju kedatangannya, maka bukan V tapi lambda 01 sampai n-1 adalah laju pelayanannya. Maka di sini kita punya yang disebut sebagai mu1, mu2 dan seterusnya itu adalah laju pelayanan. Ini laju kedatangan, ini laju pelayanan ya. Dan di sini adalah probabilitas ya dalam kondisi mapan. Mapan itu artinya steady state ya. Dalam kondisi steady state akan ada berapa pelanggan dalam sistem antrian kita. Maka kalau disebut sebagai V1, maka dalam jangka panjang akan ada satu pelanggan di dalam sistem antrian saya itu dengan probabilitas 1. V2 dalam jangka panjang ada sekian pelanggan dan seterusnya. Nah, kalau kita kemudian sederhanakan, maka di sini kan dia akan sama dengan produknya, ya. Akan sama dengan produknya. Di sini adalah dari lambda i sampai n-1. Produk itu perkalian. Kalau kita lihat yang di terminologi yang di atas dulu, begitu ya. Dan produknya itu supaya Anda tidak bingung, begitu ya. Produknya itu adalah yang diberi tanda kurung, ya. Yang diberikan tanda kurung di sini. Kalau nggak juga nggak apa-apa sih sebetulnya, karena ini perkalian ya. Berarti kalau kita membaca yang di sini, maka dia adalah V1, V2 dikalikan V2 dikalikan lambda ya. Lambda 1 dikalikan lambda 2 dikalikan lambda 3 dan seterusnya sampai lambda n-1. Sedangkan yang di bawah di sini kita punya dia adalah mu1 kita kalikan dengan mu2, mu3 dan seterusnya sampai mu n plus 1. Sampai mu n ya. Karena di sini kalau kita masukkan i-nya ke sini, n-1 ditambah 1 kan adalah n dikalikan dengan V0 ya. Tadi V0-nya adalah probabilitas dalam kondisi mapan dia akan terdapat
0 pelanggan. Nah, ini sama seperti pada saat kita membahas rantai Markov, maka berdasarkan hukum probabilitas begitu ya. Dalam kondisi mapan itu, maka probabilitas stasionernya di sini kita punya V1 ditambah V2 sampai Vn, ini harusnya ada indeks n ya di atas di sini. Itu akan sama dengan 1. Tadi kita lihat bahwa kalau kita lihat di sini probabilitas kondisi mapan, maka dia berada dalam status I sama dengan 0 dapat ditentukan dengan cara berikut ini. Maka dia adalah dia adalah V0, V1, V2 dan seterusnya sama dengan 1. V0-nya sama dengan apa? Ya, kalau Anda memasukkan ke formula ini begitu ya. Maka di sini V0-nya sama dengan V0. Kalau kita memasukkan V1 gitu, kalau kita memasukkan V1 sama dengan apa? V1-nya berarti di sini kita masukkan, berarti dia I yang pertama adalah dikurang I-nya sama dengan lambdanya sama dengan lambda 0 ya. Betul, kalau kita lihat di sini dia karena I-nya 1 ya, karena I-nya 1 berarti kan dia sampai lambda 0 saja gitu kan cara membacanya, maksudnya lambda 0 begitu ya. Lambda 0, kemudian di sini harusnya mulai dari 0 ya kalau supaya mau konsisten yang atas. Lambda 0, kemudian ini kan yang di bawahnya juga mu1 kalau Anda masukin formula yang di sini. Berarti di sini adalah kalau yang 2 lambda 0 lambda 1, ini mu1 mu2 dan seterusnya ya. Kalau yang 3 misalnya berarti adalah bukan lambda 0 lambda 1 lambda 2 dibagi dengan mu1 mu2 dan mu3. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan ya, maka dengan beberapa produk itu akan menjadi demikian ya. Kemudian di sini kita akan lihat ya, kalau di dalam contoh aplikasinya seperti apa untuk menghitung probabilitas kondisi mapan ya untuk sebuah proses kelahiran kematian. Jadi misalnya di sini ada sebuah toko swalayan begitu ya, yang Anda menerapkan kebijakan pengoperasian jumlah kasir yang dia tergantung pada jumlah pelanggan yang ada di dalam tokonya. Kalau kita lihat ada di tabel 15.3 begitu. Jadi bagaimana kebijakannya, cara membacanya? Kalau ada 1 sampai 2 pelanggan, maka dia mengoperasikan 1 kasir saja. Kalau ada 3 sampai 5 pelanggan, maka dia mengoperasikan 2 kasir. Kalau ada 6 atau lebih pelanggan, maka dia akan mengoperasikan 3 kasir ya. Nah, jumlah pelanggan per menit yang datang ke kasir diketahui berdistribusi Poisson dengan rata-ratanya adalah 1 orang ya. Nah, saya sampaikan tadi di awal sekali, kita kalau mengukur distribusi laju kedatangannya itu tidak bisa dengan distribusi Poisson ya, yang di dalam sistem antrian ini, karena kan kalau kita di sini kan yang kita ukur adalah waktunya. Waktu kan sifatnya kontinu, sedangkan Poisson ya, dan Anda cek lagi di kuliah probabilitas, Poisson tersebut adalah distribusi yang digunakan untuk kasus yang sifatnya diskrit ya. Artinya apa? Artinya Anda harus mencari laju kedatangannya di sini dalam satuan waktu. Kalau 1 menit ada 1 orang begitu ya, maka waktu antar kedatangannya dia berdistribusi eksponensial dengan rata-rata. Di sini adalah lambdanya sama dengan 1. Mengapa distribusi eksponensial berrelasi dengan Poisson? Ya karena memang berrelasi. Karena distribusi eksponensial berasal dari proses Poisson dulu kalau yang kita terangkan pada saat kita belajar kuliah probabilitas dan statistika industri. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi sekarang rata-rata laju pelayanannya, tadi saya sudah sampaikan bahwa distribusi eksponensial tersebut bisa parameternya biasanya yang diketahui itu adalah beta begitu ya, maka dia persamaannya adalah atau PDF-nya probability density function-nya adalah fx 1 per beta dikalikan dengan x dibagi minus beta gitu kan. Tapi untuk mengubahnya menjadi fx sama dengan lambda dikalikan eksponensial pangkat minus lambda x gitu ya, tentu saja Anda harus mengubah betanya tersebut menjadi lambda. Kalau Anda lihat hubungannya tadi yang sudah saya tuliskan di slide,
maka lambdanya akan sama dengan 1 per beta. Ya, dengan scale parameternya tadi. Di sini kalau kita lihat, kalau kita punya betanya adalah 2 menit ya, ini adalah tadi adalah waktu antar kedatangannya. Itu adalah setiap 1 menit sekali. Kemudian di sini bagaimana kemudian cara kita menghitung waktu pelayanannya. Maka waktu pelayanannya di sini juga merupakan 1 per betanya adalah setengah menit ya rata-ratanya. Oke. Dari sini kemudian kita bisa identifikasi yang berikutnya. Ini kalau kita punya begitu ya. Kalau kita punya bagaimana kemudian cara Anda menghitung mu n begitu ya. Cara Anda menghitung mu n dan juga lambda n gitu kan. Bagaimana caranya? Di sini kita lihat ya. Kalau ini kan diragam rata-rata laju kedatangan begitu ya. Maka kalau yang datang 0, kalau misalnya status begitu ya, jika terdapat 0 pada n pelanggan pada sistem, maka lajunya tetap 1 kan. Ini kan tidak bergantung dari jumlah pelanggan, nilai dari lambda n-nya tersebut. Tetapi sebaliknya ya, laju pelayanannya tersebut di sini disampaikan bahwa dia sangat tergantung dari jumlah pelanggan dalam tokonya. Kalau 12 nilai sekian, 352, 63. Artinya bagaimana? Kalau kondisinya kita masuk yang kedua, n-nya 3 sampai n-nya 5, maka Anda kan nambah kasir, 1 kasir. Sehingga waktu pelayanannya menjadi 2 kali lebih cepat. Ya kan? Kalau kita nambah 2 kasir kan waktu pelayanan menjadi 2 kali lebih cepat. Begitu pula kalau jumlah n-nya itu adalah 6 atau lebih, maka di sini Anda mengalokasikan 3 kasir, maka waktu pelayanannya menjadi 3 kali lebih cepat. Kalau kita lihat di sini, kalau n-nya 1 dan 2, maka dia hanya ada 1 kasir, maka tadi dia mengikuti rata-rata laju kedatangannya dengan parameter yang sudah kita hitung bersama-sama tadi, yaitu sama dengan setengah. Ya. Kalau antara 3, 4 sampai 5 dia mengalokasikan 2 kasir, maka di sini rata-ratanya dia pelayanannya menjadi 2 kali lebih cepat. Berarti di sini menjadi 1 rata-ratanya. Yang awalnya di sini laju pelayanannya itu hanya setengah begitu ya, sekarang menjadi lebih cepat lagi lajunya ya, bukan rata-ratanya. Mungkin Anda bingung gitu, kenapa saya bilang lebih cepat tapi lebih panjang. Ingat, kembali lagi ke terminologi parameter dalam distribusi eksponensial tadi, apakah kita memakai lambda atau beta ya dalam distribusi eksponensial. Ini adalah scale parameternya. Kalau waktu yang dibutuhkan tentu bisa tentu lebih cepat nanti ya. Di sini juga menjadi lajunya menjadi lebih cepat 3 kali kalau untuk statusnya 6, 7 sampai tak hingga. Karena di sini kita tidak punya keterangan apakah si antriannya tersebut akan berhenti setelah melalui beberapa tahapan jumlah pelanggan ya. Sehingga kita bisa tunjukkan tadi yang saya sampaikan, kalau laju kedatangannya itu tidak berpengaruh begitu ya, apakah berapa banyak orang ya yang sedang ada dalam antrian, mau 1, mau 0, 1, 2 sampai tak hingga, tetap laju kedatangannya sama dengan 1. Dan ini merupakan sebuah asumsi yang cukup masuk akal begitu ya. Ya, karena kalau kita lihat misalnya dalam sebuah sistem antrian begitu ya, selama kita tidak melakukan modifikasi terhadap tempat orang datang, berarti kan waktu yang datangnya kan juga bakal tetap sama dengan kondisi inisial. Ya. Berikutnya kalau kita lihat di sini ya, berbeda dengan laju kepergian ya atau laju pelayanannya. Kalau pelanggannya adalah 0, 1 dan 2, maka di sini dia adalah setengah nilainya. Kalau dia adalah 3, 4, 5, maka dia adalah 1. Kalau 6 dan seterusnya dia nilainya 1,5 ya. Sehingga dengan cara seperti itu, berapa kemudian probabilitas terdapat 0 pelanggan dalam tokonya?
maka mengikuti formulasi yang ada di sini tadi, V0-nya ya. V0-nya dia kalau kita definisikan tadi ada di mana ya V0-nya? Oh, ini sudah satu-satu ya. Oke. V0 tadi kan sama dengan lambda 0 dibagi mu 1 dikalikan V0 ya. Berarti kan dia adalah 1 dibagi 0,5 dikalikan V0-nya. Kemudian V2, berarti V2 itu apa? Probabilitas dalam ini V1 ya. Kemudian probabilitas dalam jangka panjang gitu atau dalam kondisi mapan akan terdapat satu pelanggan begitu ya, akan terdapat satu pelanggan di dalam sistem ya. Di sini adalah V0 dikalikan V1 ya, dibagi mu 1 dikalikan mu 2, ini adalah V0. Tadi Anda bisa hitung masing-masing nilainya 1, 1, setengah, maka nilainya demikian. Kita lakukan terus ya, supaya Anda bisa mengerti. Saran saya Anda sebetulnya sudah dari tadi pasti ya, tapi untuk khusus yang ini Anda bisa coret-coret dengan lebih detail begitu ya, karena ini sering sekali keluar di ujian ya. Jadi supaya Anda mahir menggunakannya. Jadi kalau yang di sini Anda bisa hitung gitu ya untuk semuanya dari V1, V2 sampai V8 katakanlah kalau diketahui. Di sini belakangan kemudian diketahui bahwa nilai dari jumlah tahapnya tersebut sampai dengan pelanggan ke-8 ya. Di sini kemudian kalau kita mengambil formulasi yang lebih umum untuk sembarang n, maka probabilitas transisinya dia berada dalam status n-nya tersebut, dia adalah bisa kita hitung 1 dibagi 0,5 pangkat 2 dan seterusnya, dengan V0-nya diberitahu di sini. Ini bisa Anda coba ya untuk latihan begitu, apakah betul yang sudah saya identifikasikan di sini ya. Singkat cerita di sini bahwa ini saya tidak menjelaskan detail karena seperti yang saya sampaikan, mahasiswa wajib ya untuk mengingat-ingat lagi apa yang sudah dipelajari di kuliah-kuliah sebelumnya, termasuk kalau yang ini. Bahkan ini bukan kuliah ya, kalau deret geometrik itu ada di pelajaran ketika Anda sekolah menengah ke atas. Kalau kita lihat di sini, Anda bisa lihat bahwa kita lihat bahwa V0-nya dia mengikuti deret geometrik, sehingga di sini probabilitas terdapat 0 pelanggan dalam tokonya tersebut dia akan sama dengan 1 ya untuk V0-nya tersebut. Dari mana asalnya ini? Kalau Anda lihat ini kan kalau kita telusuri lagi begitu ya. Ini kan V0, V1, V2, V3, V4 sama dengan 1. Ini dari mana? Tadi kan saya sampaikan ini berdasarkan hukum probabilitas ya, di mana nilai dari probabilitas 0 sampai dengan probabilitas yang ke n itu akan sama dengan 1 ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, maka kita bisa tuliskan sekarang V0, V1, V2, Vn, V4, V5 dan seterusnya sampai V8 ya sama dengan 1. Di sini ternyata dia masih tetap tak terhingga ya. Saya revisi tadi perkataan saya, dia masih tetap untuk kasusnya jumlah tahap ya. Berarti kalau dalam ini adalah jumlah pelanggan yang ada dalam sistem itu adalah tak hingga. Maka kalau Anda bisa memasukkan tadi V1 sama dengan 2 V0, V2 sama dengan 4 V0, maka kita masukkan di sini. Ini adalah V1 sama dengan 2 V0, kemudian V2 sama dengan 4 V0, V2 sama dengan V3 sama dengan 4 V0 gitu. Oh ya sama ya. Sama dan seterusnya. Di sini kita bisa karena dia jumlah servernya masih sama ya sampai dengan yang ada di sini. Kemudian kita lihat kalau kita masukkan, Anda akan mendapatkan di sini maka akan ada semuanya V0 begitu ya. Maka kalau Anda masukkan di sini ada bisa Anda hitung begitu ya. 6, kemudian 10, kemudian 18 dan seterusnya. Di sini Anda bisa rumuskan dengan formulasi yang lebih generik begitu ya. Maka tadi V0 15 4/3 itu sama dengan 1. Di sini Anda bisa mendapatkan probabilitas dia berada dalam kondisi
nol gitu ya, dalam kondisi steady state. Artinya apa? Dalam kondisi mapan ya, dalam kondisi jangka panjang, maka jumlah pelanggan yang nol dalam sistem itu sebesar 0,037. Dalam jangka panjang tadi kita sudah dapatkan karena V1 dari formulasi di atas itu adalah 2 V0 ya. Maka dalam jangka panjang di sini adalah probabilitasnya sebesar 2 dikalikan 1/27 ini sama dengan 0,074 ya, dan seterusnya sampai kita bisa dapatkan nilainya kalau misalnya mau kita hitung sampai dengan 0, sampai dengan pelanggannya sama dengan 8 ya. Jadi ini merupakan sebuah hal begitu ya yang sangat fundamental. Tadi kita sudah menjelaskan dengan cukup rinci bagaimana proses kelahiran kematian. Tadi kalau saya review singkat lagi, di sini Anda punya proses ini adalah kelahiran begitu dari n ke n plus 1. Ini adalah kematian dari n min dari n ke n min 1. Untuk proses kelahiran dan kematiannya tersebut Anda punya begitu ya. Anda bisa menghitung probabilitas dia berada dalam kondisi steady state, yaitu apa? Probabilitas dalam jangka panjang dalam kondisi mapan, berapa banyak pelanggan begitu yang ada dalam sistem saya tersebut, sistem antriannya. Jumlah pelanggannya berarti baik yang sedang mengantri maupun yang sedang dilayani ya, bukan yang keluar. Kalau yang keluar itu kan sudah tidak di sistem lagi. Kalau kita lihat di sini, kemudian kita rumuskan bagaimana menghitung probabilitas transisinya. Kemudian Anda dari hukum probabilitas bahwa probabilitas 0, 1, 2 sampai 8 itu sama dengan 1. Di situ Anda tetapkan gitu ya. Di sini kita bisa menghitung nilai probabilitas untuk masing-masing tahap ya di dalam Markov chain-nya tersebut. Di sini kemudian saya akan coba menjelaskan secara ringkas gitu ya, yang nanti akan kita diskusikan di kelas mengenai beberapa formulasi yang cukup fundamental di dalam rantai Markov ya. Kalau mengenai aplikasinya, maksudnya contoh kasus dan contoh numeriknya, itu nanti akan kita pelajari pada saat kuliah di minggu yang akan datang ya. Kalau tadi kan di proses yang umum, yaitu proses kelahiran dan kematian, tadi sudah kita gambarkan begitu ya dengan cukup baik begitu formulasinya. Anda kan tujuannya apa? Anda kan tujuannya adalah bisa mencari dalam kondisi mapan maka berapa dia probabilitasnya ya. Probabilitasnya ada n pelanggan, kemudian ada n plus 1 pelanggan dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, sekarang kita memperkenalkan sebuah terminologi yang sedikit lebih spesifik begitu ya. Tadi asalnya berasal dari apa? Berasal dari terminologi ini, di mana kita punya 6 buah hal yang perlu kita identifikasi. Ini adalah distribusi waktu pelayanan, distribusi kedatangan yang A itu. B adalah distribusi waktu pelayanan. C adalah pelayannya yang paralel ada berapa. Kemudian D, disiplin pelayanannya apakah vivo atau sebagainya. E-nya adalah berapa banyak yang maksimum bisa berada di dalam sistem yang tersebut. Dan yang F adalah jumlah populasi inputnya, apakah terbatas, kalau terbatas jumlahnya berapa, atau kalau tidak terbatas ya berarti dia infinite gitu ya. Nah, di sini kita memperkenalkan beberapa formula gitu ya. Yang pertama adalah PNT. Maka cara membacanya di sini saya kenalkan dulu. Dia adalah probabilitas tepat terdapat n pelanggan pada saat T-nya tersebut ya, jika diberikan jumlah pelanggan pada saat nolnya. Artinya apa kalau dalam probabilitas? Jadi P N T ya, given begitu, atau given begini, probabilitas jumlah pelanggan saya identifikasi dengan n aksen pada saat T sama dengan 0. Itu ya cara membacanya. Jadi merupakan probabilitas dengan kondisinya sudah ditetapkan, yaitu berapa jumlah pelanggannya pada saat T-nya 0 ya, jumlah itu n juga berarti. S-nya di sini adalah jumlah pelayan atau jumlah server ya, dalam sistem antrian. Apakah 1,
2, 3, dan seterusnya. Itu yang harus kita tentukan juga. Kemudian di sini kita juga punya, tadi sama seperti pada saat membahas diagram kelahiran dan kematian. Di sini Anda tahu bahwa lambda n itu adalah laju kedatangan rataannya di sini. Kalau sekarang terdapat n pelanggan dalam sistem, jadi misalnya lambda 1 itu maksudnya apa? Berarti lambda 1 adalah laju kedatangannya kalau dalam sistem sekarang ada satu pelanggan. Nah, sebaliknya tadi kita sudah pelajari juga mu n, ya. Maka ini adalah laju pelayanannya untuk keseluruhan sistemnya tersebut jika terdapat n pelanggan dalam sistem antriannya itu. Jadi kalau misalnya kita identifikasi ini adalah mu1, maka mu1 itu adalah berapa laju pelayanan rataannya kalau sekarang dalam sistem antrian saya ada satu orang pelanggan, ya, dalam sistem. Ingat, definisi dalam sistem itu adalah di sini, ya, sampai dia bisa keluar, gitu ya. Selesai. Oke, kalau kita asumsikan, misalnya tadi apa? Lambda n ini adalah laju kedatangannya tersebut konstan untuk semua n-nya, maka lambda n akan sama dengan lambda, gitu kan? Karena nilainya satu saja, maksudnya itu maksud dari pernyataannya demikian. Begitu pula, karena mu n-nya tersebut adalah konstan untuk semua n lebih dari 1 gitu ya. Kan kalau 0 kan tidak ada yang dilayani. Ya. Maka mu n-nya akan sama dengan mu, ya. Tapi kenapa dia kalau 0 boleh gitu ya. Tapi sebetulnya sampai n besar min 1 ya. Kalau n itu adalah jumlah pelanggan, kalau n besar adalah jumlah pelanggan maksimal, maka kalau menurut pendapat saya dia untuk semua n sampai apa? Sampai n besar min 1 untuk jumlah pelanggannya tersebut, so, kalau mau konsisten ya. Di sini kalau kita lihat ya, kenapa dia lebih besar sama dengan 1? Ya karena kalau 0 tidak ada yang dilayani. Sebaliknya dia kalau 0 kan bisa ada yang datang ke apa? Ke sistem antrian saya tersebut. Ya. Ini sama dengan mu. Dalam kasus ini tadi ingat bahwa S ini adalah jumlah pelayan. Maka tadi seperti contoh pada saat kita menjelaskan proses kelahiran dan kematian, maka mu pada SN-nya tersebut adalah S jumlah pelayanan, jumlah pelayan gitu, dikalikan dengan rata-rata waktu pelayanannya tadi. Jika N-nya di sini ya, jika N-nya lebih besar dari S, yaitu jumlah pelayan sibuk. Ini artinya apa? N itu apa? N adalah jumlah pelanggan yang ada di dalam sistem antrian saya, ya. N ini adalah customer, S itu adalah yang melayani, atau kalau dalam bahasa antrian kita sebut sebagai server. Dalam kondisi jumlah pelanggannya lebih banyak dari jumlah servernya, dan ini merupakan hal yang sangat bagus ya, karena di sini konsisten karena dua-duanya discrete, jadi kita bisa gunakan terminologi yang ini. Kalau continue kan lebih sulit lagi. Ini adalah n discrete, ini s discrete, jumlah pelanggan lebih besar daripada jumlah server, artinya ini kondisi mengantri atau kondisi sibuk. Ya. Tadi di sini kita sampaikan tadi dengan distribusi apa itu namanya? Ini kalau kita lihat ya, lambda n tadi adalah jumlah kedatangan per satuan waktu. Kita tidak berbicara terminologi waktu di sini. Kalau di lambda n, ya. Di lambda n kita baru berbicara terminologi jumlah. Padahal di dalam sistem antrian ini, ya, di dalam sistem antrian ini tadi kan saya sampaikan dia mengikuti distribusi yang seharusnya distribusi kontinu, karena dia mempertimbangkan masalah waktu. Sehingga kalau Anda diketahui sekarang jumlah kedatangan per satuan waktunya tadi, maka Anda harus mengkonversikannya supaya dia
menjadi distribusi yang sifatnya variabel randomnya itu kontinu, misal dalam hal ini kita menggunakan distribusi eksponensial, maka di sini adalah waktu ya. Kan kita bicara waktu yang di sini. Yang di sini kita berbicara jumlah kedatangan. Ya. Di sini adalah waktu antar kedatangannya, maka di sini adalah kita identifikasi dia sebagai 1 per lambda. Jadi contohnya kalau yang di sini adalah distribusi Poisson, di sini Anda sudah bisa mendapatkan formulasinya untuk distribusi eksponensial. Ya. Sebaliknya juga di sini tadi kita diberikan lajunya, ya. Laju pelayanan rataannya. Laju itu apa sih maksudnya? Laju itu kan adalah kecepatannya. Ya. Laju adalah kecepatannya. Dan tadi ini berelasi begitu. Misalnya di sini saya identifikasi begitu ya. Di sini f x untuk distribusi eksponensial dengan cara seperti ini, maka dia adalah 1 per, ditulisnya mu di sini ya supaya konsisten nggak apa-apa, 1 per mu eksponensial min x per mu ya. Itu adalah scale parameternya. Ini untuk x lebih besar dari 0. Ini untuk lainnya dia sama dengan 0. Kita ingin mengubahnya menjadi fx untuk distribusi eksponensial juga, menjadi di sini adalah lambda ya, e kemudian min lambda x ini ya. Untuk x lebih dari 0 dan ini 0 untuk lainnya atau others. Maka kalau kita ingin menghitung sekarang lambda yang ada di sini, maka juga akan kita berikan dengan korelasinya, berarti dia adalah 1 per mu. Ya. Jadi di sini kita sudah bisa mendapatkan ya bahwa di sini dia dari distribusi Poisson yang berbicara adalah berapa banyak jumlah yang datang. Sekarang di sini kita 1 dibagi lambda itu waktu pelayanannya juga kita bisa identifikasikan dengan formulasi yang sudah kita berikan di slide ini. Ya. Sekarang kalau kita sudah punya sekarang ya tadi mu n sama dengan s per mu, sekarang kita ingin mengukur faktor utilisasi fasilitas pelayanan. Utilisasi itu adalah rasio dari berapa banyak yang datang dan berapa banyak yang bisa dilayani oleh sistem antrian saya. Ya, itulah kita sebut sebagai utilisasinya. Saya ulang ya, berapa banyak yang datang dibagi dengan berapa banyak yang bisa dilayani oleh sistem antrian saya. Itulah utilisasi. Sekarang kalau kita sudah mendapatkan berarti berapa banyak yang datang adalah 1 per mu. Sekarang di sini adalah berapa banyak yang datang adalah karena di sini kita ada faktor s begitu ya, mu-nya, maka di sini adalah 1 per s mu. Ini maka supaya konsisten ya, sebaiknya ini juga nilainya 1 per s mu. Maka kalau kita bagi, maka di sini kan kita adalah mu kita bagi dengan saya salah ya. Di sini berapa banyak yang bisa ya sebenarnya sama saja ya, tergantung sudut pandangnya. Kalau dari sini kan bisa juga diterjemahkan menjadi berapa banyak yang bisa dilayani dari berapa banyak yang datang gitu ya. Kalau kita balikkan juga boleh-boleh saja ya. Jadi Anda sudah mengukur di sini. Saya ulang lagi, kita punya yang disebut sebagai lambdanya. Kemudian ada mu-nya untuk waktu lambda itu adalah waktu kedatangan ya atau kelahiran. Mu itu adalah waktu pelayanan atau waktu kepergian atau waktu kematian ya. Di sini kita punya mengapa dikalikan S tadi contohnya pada saat kita sudah menjelaskan dengan kasus untuk kasusnya tadi untuk apa? Jumlah servernya bisa beda-beda tergantung dari jumlah pelanggannya ya. Tapi kalau ini adalah sebuah kondisi yang diberikan khusus pada saat dia mengantri. Mengantri itu kan adalah kondisi steady state gitu ya. Pada saat jangka panjang itu kan rantai Markov-nya akan mengasumsikan sistem yang Anda punya itu tidak memadai lagi. Itu kira-kira demikian ya.
Nah, di sini kemudian kita punya yang disebut sebagai, ini saya hapus dulu supaya lebih bagus ya. Di sini kita punya yang disebut sebagai kondisi transien ya. Kondisi transiennya itu adalah sebuah status sistem di mana dia dipengaruhi oleh status awal dan waktu yang dilewati ya. Jadi maksudnya apa? Misalnya gini, status awalnya adalah 1. Anda mau kedua, boleh, bisa kan? Langsung. Tadi kan kalau dari diagram kelahiran kematiannya kan boleh. Kalau loncatnya 1 tahap saja. Tahapnya ini ingat, tahapnya ini N ya. N ini kita berbicara jumlah customer ya, supaya ini saya ingatin terus supaya Anda tidak get lost gitu ya di kuliah saya, karena ini penuh dengan formulasi matematik. Tapi ingat, sebetulnya yang terpenting adalah memahami logikanya. Maka selalu saya ulang-ulang lagi terminologinya. Tapi tadi kalau dari 1 ke 3 kita kan tidak boleh. Kalau 1 ke 3 berarti kan kalau dalam rantai Markovnya Anda harus melewati tahap yang kedua dulu, baru Anda bisa masuk ke tahap yang ketiga. Ya, itu adalah yang disebut sebagai ilustrasi untuk menggambarkan kondisi transien. Kemudian apa yang disebut sebagai kondisi mapan dalam hal ini? Ya, kondisi mapannya itu adalah sebuah status sistem yang independen terhadap status awal dan dia waktu yang dilewati. Ini probabilitas tadi misalnya V0, V1 ya. Itu adalah kondisi-kondisi yang sudah mapan. Nah, sedangkan kalau kita lihat teori antriannya seperti yang sudah kita contohkan tadi, pada saat menggambarkan kelahiran dan kematian, dia fokus kepada kondisi mapan. Anda cari dalam jangka panjang berapa probabilitas pelanggan dalam antrian saya? 0. Dalam jangka panjang berapa probabilitas ada 1 pelanggan dalam sistem antrian saya? Dalam jangka panjang berapa probabilitas ada 2? Sehingga apa? Anda bisa nentuin apa? Oh, nanti kalau yang kita bahas pada saat contoh numerik di minggu depan gitu ya, setelah semua formula yang sudah kita ajarkan, maka oh ternyata kalau dengan demikian maka saya bisa menentukan begitu ya. Saya bisa menentukan berapa jumlah server yang harus saya alokasikan misalnya. Oke? Ini tadi kita punya kalau Anda masih ingat lagi ya. Kalau dalam kondisi mapan, maka kan tidak ada faktor T. Berbeda tadi pada kondisi transien yang di awal, di mana kita bisa identifikasi tadi bahwa di sini PN ya, probabilitas tepat terdapat N pelanggan pada waktu T. Ya. Misalnya pada waktu 0. T bukan given di sini atau sudah diberikan kondisi, Anda sudah tahu berapa jumlah pelanggan pada saat 0. Nah, tetapi di sini karena tadi kita sudah membahas bahwa teori antrian ini fokus pada kondisi mapan, ya. Sekarang pada kondisi mapan tersebut di sini bisa dimengerti kalau tidak ada faktor T atau waktu. Maka PN adalah apa? Probabilitas tepat terdapat N pelanggan dalam sistem antrian dalam kondisi mapan. L, ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem. Ingat, yang disebut sebagai ekspektasi adalah X atau sigma X dikalikan Fx kalau variabel randomnya dia adalah discrete ya, dan integral f dx kalau variabel randomnya adalah continue ya. Ini ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem. LQ, ekspektasi jumlah pelanggan yang menunggu. Q itu adalah sebuah penanda bahwa dia maksudnya Q ya, atau menunggu kan Q, menunggu, mengantri. Saya ulang, di sini adalah berapa pelanggannya, ekspektasi jumlah pelanggan semuanya berarti ya dalam sistem tersebut, baik yang mengantri maupun yang dilayani. Kalau yang di sini LQ-nya saja itu ya adalah untuk yang dilayani saja. Berarti kalau kita lihat di gambarnya tadi ya, ini adalah LQ, semua yang di sini adalah L, gitu kira-kira. Oke, mana tadi? Kemudian W, di sini kita punya
ekspektasi waktu dalam sistem. Kalau ini adalah jumlahnya, kalau ini adalah waktunya, ya. Jadi waktu apa? Waktu dia menghabiskan waktunya tersebut di dalam sistem antriannya itu, ya. Kalau Q-nya di sini ekspektasi waktu di dalam antriannya, tidak termasuk waktu pelayanannya. Jadi dia berapa lama dia saya salah, dia menunggu ya. Kalau menunggu berarti dia bukan di situ. Kalau di sini kan dia dilayani. Oh ya, tapi betul. Sorry, salah saya. Ini yang disebut LQ-nya di sini supaya lebih konsisten gini aja ya. Ini LQ ya. Berarti ini adalah W, yang di sini adalah WQ ya. Oke. Sebelum Anda bingung kenapa persamaannya di kuliah kita kali ini begitu banyak ya. Ingat, lagi-lagi selalu pahami konteksnya apa. Kalau Anda mengelola sebuah sistem antrian, sebetulnya hal-hal yang ingin Anda lihat dari sistem antrian tersebut kan tidak terlalu banyak. Yang pertama adalah Anda ingin tahu sebetulnya berapa banyak sih orang yang menunggu gitu. Kepentingannya apa? Kalau saya tahu berapa banyak orang yang menunggu, itu hal yang pertama, ya. Berapa banyak orang yang menunggu, ini satu. Dan yang kedua adalah berapa lama kemudian akan menghabiskan waktu di situ. Ini kan akan menjadi sebuah implikasi yang sangat relevan dengan kehidupan nyata. Yaitu apa? Berarti kan Anda bisa tahu begitu. Misalnya Anda punya restoran, maka berapa banyak ruang yang harus saya sediakan untuk restoran saya tersebut. Untuk orang bisa nunggu. Ya. Dan kemudian kalau saya tahu waktunya dia berapa lama, mungkin saya bisa memberikan atau mengidentifikasi beberapa jenis pelayanan yang membuat orang tidak bosan selama waktu menunggunya tersebut. Ya. Dan juga selama menunggu dalam antriannya. Dan juga bisa dijadikan sebuah bahan evaluasi. Kalau ternyata nilai L, LQ, W dan WQ-nya untuk sebuah konfigurasi baru, apa yang disebut konfigurasi baru? Misalnya sekarang saya punya satu sistem, ini satu server begitu ya, ini pelanggan masuk, pelanggan keluar. Kemudian saya sekarang punya sistem paralel dengan dua server, ini S1, ini S2. Ada pelanggan masuk ya, bisa ke S1, bisa ke S2, kemudian dari sini ada yang keluar. Kalau ternyata nilai L, LQ, W dan WQ lebih kecil daripada yang sebelumnya, maka saya bisa bilang bahwa saya sudah bisa mengupgrade sistem antrian saya tersebut ya. Jadi mengapa di sini kita diperkenalkan sebagai ekspektasi? Dan mengapa dia ekspektasi? Ya karena tentu saja ada variabel randomnya. Ya, jadi sebetulnya tingkat kerandomannya itu berasal dari mana? Kan berasal dari dua sumber ya. Yaitu adalah waktu antar kedatangannya dan waktu pelayanannya. Nah, apa hubungannya L? Ini apa tadi? Ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem antrian itu ya. Apa L dengan W? W ini adalah ekspektasi, adalah waktu pelanggan di dalam sistem antrian tersebut dari awal sampai keluar. L apa hubungannya dengan WQ? Ini adalah ekspektasi jumlah pelanggan yang sedang mengantri. Ini adalah ekspektasi waktu mengantri ya. Kalau kita mengasumsikan bahwa lambda n-nya tersebut adalah konstan untuk semua n-nya, dan ini merupakan, kalau tadi kita lihat contohnya di diagram kelahiran kematian, ini merupakan sebuah asumsi yang masuk akal ya, karena dalam banyak antrian mau berapapun begitu ya, mau berapapun ini asumsinya gini, dalam kondisi mapan tuh gimana, misalnya Anda punya brand gitu yang sangat terkenal, restoran gitu ya, dan ini adalah jam sibuk, jam makan siang, Anda lapar gitu ya, Anda lewat daerah situ, mau tidak mau kan Anda tetap mengantri kan, Anda tetap mengantri, mau berapa banyak pun orang yang berada dalam sistem antrian, mau dia 0, mau dia 1, kan Anda tetap mengantri. Karena kenapa? Anda butuh makan siang, Anda sudah lapar, dan yang kedua, Anda percaya dengan brand atau merek tersebut. Itu yang disebut sebagai kondisi mapan. Sehingga probabilitas ya atau laju kedatangannya sama. Nah, beda kalau misalnya kondisinya tidak mapan. Misalnya gimana? Misalnya adalah Anda berada pada sebuah jalan tapi tidak terlalu macet ya. Kalau yang tadi kan tidak punya opsi yang lain. Dan juga Anda tidak percaya brandnya, mungkin orang tidak datang ke situ pada saat apa? Pada saat N-nya cukup besar, katakanlah lebih dari 100 gitu.
harus terlalu ekstrim ya. Kalau misalnya katakanlah yang ngantri sudah 15, udah saya males, saya tinggal gitu ya, sehingga nilai dari laju kedatangannya ke dalam sistem antrian tersebut juga akan berbeda ya. Oke, kalau kita kembali ke sini, kita tadi kan coba ingat ya, selalu pahami dari konteks. Apa hubungannya? Di sini diidentifikasi bahwa hubungannya L dengan W-nya. Jadi cara membacanya bagaimana? Ekspektasi jumlah orang yang menunggu itu sama dengan ekspektasi ya. Ekspektasi jumlah orang yang berada dalam sistem antrian itu sama dengan ekspektasi waktu orang dalam antrian dikalikan laju kedatangan. Masuk akal kan? Ya. Begitu pula ekspektasi jumlah yang menunggu ya di dalam antrian tersebut, menunggu dilayani atau yang mengantri gampangnya. Ekspektasi jumlah orang yang mengantri sama dengan waktu yang dihabiskan orang untuk mengantri dikalikan dengan laju yang datang. Itu juga merupakan hal yang masuk akal ya. Nah sekarang kalau kita punya kondisi di mana lambda n-nya tidak sama, maka Anda bisa menggantinya dengan sebuah notasi yang lain gitu. Misalnya kalau kita mau pakai lambda bar gitu, itu juga boleh-boleh saja ya. Misalnya kita mengasumsikan bahwa waktu pelayanannya tersebut konstan gitu ya. Kalau kita mengasumsikan waktu pelayanannya tersebut adalah konstan, maka di sini untuk semua n-1 kita punya hubungan. Bagaimana cara membacanya? Di sini adalah waktu orang berada di dalam antrian sama dengan waktu dia mengantri ya, ditambah waktu dia dilayani. Ini juga masuk akal kan? Jadi ini adalah waktu total dia berada di dalam antrian. Ini adalah waktu dia mengantri ya. Ini adalah apa? Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk dia mendapatkan pelayanan. Ya, ini merupakan sebuah hal yang masuk akal. Karena waktu yang dibutuhkan kita di dalam sistem antrian tersebut, kita datang, ngantri dulu, dilayani. Kalau sudah kan beres, tidak ada proses lagi. Berarti kita punya asumsi apa yang belum tadi dijelaskan di dalam sistem antrian ini? Kita punya sebuah asumsi di mana waktu Anda untuk berpindah begitu ya, dari titik Anda datang ke server begitu ya. Begitu pula waktu Anda untuk berjalan dari server keluar itu dapat diabaikan ya. Kira-kira demikian ya. Jadi ini adalah beberapa terminologi yang dasar, saya ulang ini ya. Ekspektasi waktu, ekspektasi jumlahnya, baik jumlah yang ada di dalam sistem maupun jumlah menunggu, itu sama dengan ekspektasi waktunya dikalikan waktu antar kedatangannya ya. Begitu pula yang di sini di sini bilang ekspektasi waktu di dalam antriannya itu ya adalah sama dengan ekspektasi dia mengantri gitu ya. Ekspektasi dia mengantri ditambah apa? Ditambah dia berapa lama dia mendapatkan proses pelayanan ya. Itu beberapa hal yang kita coba lihat korelasi apa. Nah, tadi saya sampaikan mengapa tadi dia sifatnya ekspektasi, dan tadi kita lihat ya, ekspektasi X begitu dia bisa berubah sigma X Fx, atau untuk kasus yang diskrit ya, yang atas adalah yang diskrit, yang bawah adalah X Fx ya, kurang untuk yang kontinu. Mengapa dia mengikuti formulasi yang seperti ini ya, maksudnya harus dihitung dengan ekspektasi, karena di sini Anda punya dua hal yang sifatnya acak. Yang pertama adalah distribusi waktu antar kedatangannya, yang kedua adalah distribusi waktu pelayanan ya. Distribusi dalam teori antrian ini yang banyak sekali dipakai dan yang cukup umum adalah distribusi eksponensial. Ini akan kita pakai terus-menerus. Nah, kita lihat seperti apa distribusi eksponensial. Nah, ini saya sampaikan tadi ya, ini sudah saya bahas tadi sebetulnya beberapa
beberapa kali. Jadi kalau kita punya t-nya tersebut adalah variabel random, maka tadi kita bisa definisikan dengan cara seperti ini. Tapi kan kalau tadi dengan laju, maka parameternya tadi menggunakan cara seperti ini. Maka adalah 1 per mu. Di sini adalah ekspektasi min t per mu. Nah, maka kita punya hubungan tadi lambdanya ya sama dengan 1 per mu. Itu asal muasalnya. Mana ini sudah kita pelajari pada saat Anda kuliah teori probabilitas ya. Nah, ini adalah sifat dari distribusi eksponensial. Jadi artinya adalah Anda cara membacanya bagaimana? Berarti secara logika kalau kita berbicara adalah waktu antar kedatangan, atau yang kalau misalnya Anda baca textbook itu disebut sebagai inter arrival times ya. Bagaimana cara memahami distribusi eksponensial? Oke. Kalau dalam histogram itu apa? Sebetulnya masing-masing ini kan mengindikasikan kelasnya. Ya nggak sih? Ini adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ya. Padahal ingat, kalau di dalam kelas, maka kan dipengaruhi dia data min sampai dengan data max. Atau kalau di dalam dasar statistik, ini disebut sebagai range atau jangkauan, gitu kan? Ya, jangkauannya dari yang data waktu antar kedatangan terkecil sampai terendah. Berarti ini adalah nilai min, yang di sini adalah nilai max, dan di sini adalah rentangnya tersebut tentu saja tergantung dari jumlah kelasnya. Kalau dalam distribusi eksponensial, dalam pengujian distribusi, jumlah kelas tersebut adalah pembulatan ke bawah 1 plus 3,3 logaritma n. N adalah jumlah data, jumlah pengamatan. Semua ini kan berasal dari jumlah pengamatan. Kalau kita lihat di sini, kalau Anda mengamati 100 kali ya, dan Anda punya 100, kalau Anda mengamati 101 kali, berarti Anda punya 100 waktu antar kedatangan ya, berarti Anda n-nya adalah 100 dan seterusnya. Nah, artinya apa? Peluang dari distribusi eksponensial dan dari semua distribusi itu kan adalah integralnya ya. Misalnya kita melihat peluang kelas pertama kan adalah ini. Kalau Anda lihat ya dari tipikalnya, peluang yang terbesar itu kan mungkin ada di 3 kelas pertama saja. Kalau kita punya 10 kelas katakanlah. Artinya apa? Kalau waktu antar kedatangan mengikuti distribusi eksponensial, maka yang paling banyak itu adalah waktu antar kedatangan yang kecil-kecil. Berarti jarak kedatangan dari satu pelanggan ke pelanggan sebelumnya itu tidak terlalu jauh. Sedangkan jarak kedatangan yang sangat jauh, yang itu diidentifikasi dengan kelas-kelas yang ada di sini, ya, berarti ini kan adalah waktu antar kedatangan yang nilainya besar-besar kan? Itu jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah waktu antar kedatangan yang kecil. Nah, itu lagi-lagi kita kembalikan ke konteksnya supaya Anda tidak menghafalkan saja ya. Ya pasti Anda tidak paham ya semua. Bukan tidak paham, sorry. Saya salah. Pasti Anda tidak bisa dengan cepat begitu kalau mengingat semua rumusnya. Tapi kalau Anda tidak paham konteksnya, hal-hal seperti ini Anda akan jatuhnya menghafalkan saja. Padahal semuanya bisa kita tarik logikanya ya, dan ini kita ulang ya. Maka yang terbanyak dalam distribusi eksponensial adalah kasus yang seperti ini, karena luasnya dia adalah yang paling besar. Luas yang di sini kecil-kecil, artinya ini jarang terjadi, bukan tidak terjadi ya. Silang ini bukan berarti tidak terjadi, tapi dia jarang terjadi. Oke? Bagaimana kemudian Anda bisa mendapatkan ini? Maka sebetulnya tentu saja yang disebut sebagai lambangnya apa tadi? F ya. P ya. Bisa juga F besar, boleh-boleh saja. P besar, T adalah variabel random kurang dari ini, maka kan adalah integral kan. Integral dari 0 sampai tak hingga. Ini fx-nya adalah lambda E pangkat lambda T D T, gitu kan? Karena variabel random kita adalah T, adalah waktu. Itu cara Anda mendapatkan distribusi kumulatifnya ya. Atau ini apa? Ini adalah peluangnya dari distribusi eksponensial tersebut. Nah, dalam jangka panjang tadi saya sampaikan, meskipun tadi cukup straightforward begitu ya, rataannya asalnya 1 per mu-nya tersebut ya,
Maka mengapa di sini kita punya, kalau tadi diberikan parameter dari distribusi eksponensial itu adalah lambda sama dengan 1 per mu, yaitu kurang lebih begitu ya. Kalau kita balik, maka lambdanya sama dengan 1 per alfa, itu juga sama saja, tinggal kita balik. Dan variansi dari distribusi eksponensial adalah 1 per lambda kuadrat ya. Itu kira-kira beberapa hal yang bisa kita pelajari dari distribusi eksponensial. Oke, sekarang kita lihat di sini. Distribusi eksponensial adalah distribusi yang monoton turun, ya, atau monoton, rasanya bukan monoton turun namanya ya, negatif definite, atau apa disebutnya negatif definite, monoton negatif ya, monoton turun ya, betul ya. Kalau kita punya bahwa distribusi eksponensial tersebut adalah fungsi yang menurun terhadap t lebih besar sama dengan 0, maka kita punya beberapa konsekuensi. Di sini kalau Anda mengambil sebuah rentang ya, yang kecil, maka dia akan mengikuti probabilitasnya itu, dia berasal dari t-nya sampai ditambah rentangnya tersebut sama dengan delta t. Jadi ini adalah rentangnya. Jadi ibaratnya kalau saya memiliki evolusi waktunya ya, ini t, ini saya mengambil t aksen, maka ini adalah lambda t. Maka ini saya ganti jadi t aksen, ini t aksen. Gitu ya kira-kira. Cara kita melakukan identifikasi, jadi apa dampak dari sebuah fungsi yang monoton menurun ini terhadap probabilitas dari distribusi eksponensial. Oke. Berikutnya juga, kalau kita mempunyai fungsi yang menurun tersebut, dan ini terkait dengan Markov chain yang disebut sebagai properti yang sifatnya memoryless ya. Kalau dia sifatnya memoryless, di sini berarti dia punya, berarti probabilitas tadi t lebih besar dari t ditambah lambda t, diketahui kondisionalnya hanya tergantung dari t lebih besar dari t. Padahal kalau kita mengikuti formula dari distribusi kondisional, seharusnya kan adalah probabilitasnya kan adalah probabilitas irisan begitu ya. Ini kita punya yang pertama, t lebih besar dari t ditambah lambda t, diiriskan dengan apa? Diiriskan dengan apa tuh namanya? Lambda t gitu kan. T lebih besar lambda t dibagi dengan probabilitas t lebih besar dari lambda t. Tapi karena dia mengikuti proses yang memoryless, dia hanya bergantung dari proses ini. Ya. Artinya apa? Kalau dalam Markov chain dia kan hanya melihat tahapan tepat begitu ya. Satu sebelum ini atau satu sesudah ini. Selebihnya tidak kita pertimbangkan lagi. Oke, misalnya juga kalau kita lihat berarti kalau dalam distribusi eksponensial ini berarti adalah distribusi probabilitas untuk waktu yang tersisanya tersebut ya, hingga kejadian kedatangan atau penyelesaian pelayanannya, dia hanya tergantung pada tahap sebelum atau setelahnya saja ya. Selebihnya tidak kita pertimbangkan. Ini adalah pembuktiannya, ini tidak saya bahas secara mendetail, ini adalah suplemen kalau Anda tertarik begitu ya untuk mengetahui dasarnya secara matematik. Cuma tadi yang saya sampaikan ya, bagaimana ini cara kita membuktikan ya. Tadi kan ini kan yang di atas kan merupakan distribusi kondisional ya. Ingat kalau kita punya probabilitas E gitu ya, diketahui kondisinya F gitu, maka ini kan adalah yang di atas E irisan F, yang di bawah adalah probabilitas F. Itu kan? Maka yang di bawah ini adalah irisannya gitu kan. Yang di atas ada yang di bawah adalah probabilitas yang F-nya itu. Yang di atas adalah proses irisannya. Ya. Kalau kita lihat di sini, maka yang di sini irisannya adalah T lebih besar dari T ditambah lambda T. Maka di sini Anda melakukan perhitungan ya. Tadi kan kita dapatkan begitu bahwa nilainya tadi yang di sini, kalau kita kembalikan ke formula yang ada di sini, maksud saya formula yang di sini, karena dua-duanya ada sama-sama lambda, maka sebetulnya ada lambda, ini ada ini bukan lambda apa, alfa ya, sama-sama alfa, kan bisa kita coret. Maka kemudian tapi kalau kita masukin parameternya tadi, karena kan fx sama dengan
T gitu kan. Sekarang T-nya yang di atas menjadi kita ganti T plus lambda T, di sini kita ganti menjadi alfa T. Nah, kalau kita masukkan dengan beberapa manipulasi matematika begitu, di situ Anda akan dapatkan bahwa dia hanya bergantung gitu ya. Kalau kita melakukan proses integrasi, ini sebetulnya belum lengkap karena kita bicara ini kan P, ini juga P. Artinya ini harus Anda integralkan nilai yang ada di sini. Ini Anda integralkan, ini Anda integralkan. Gitu maksudnya kalau Anda ingin membuktikan. Kalau Anda mengintegralkan dua-duanya, Anda akan mendapatkan bahwa hasil pembagian dari integral yang ada di pembilang dibagi dengan integral yang ada di penyebut itu adalah E pangkat min lambda alfa T ya. Kemudian untuk ciri yang ketiga ya, nilai minimum dari beberapa variabel independen yang berdistribusi eksponensial juga memiliki distribusi eksponensial. Itu merupakan terminologi yang ada baiknya kita ingat-ingat gitu ya. Di sini kalau misalnya kita punya ada T Kita punya ada T1, T2, T3, semuanya adalah variabel random independen yang berdistribusi eksponensial. Kita punya parameternya masing-masing. Ada alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa yang ke n. Sehingga kalau U-nya itu adalah nilai minimumnya, maka U-nya ini juga berdistribusi eksponensial. Jadi itu maksudnya ya. Jadi kalau T-nya di sini sekarang kita punya waktu hingga sebuah jenis kejadian terjadi ya, maka U-nya tersebut sampai waktu terjadi itu maka dia juga mengikuti distribusi eksponensial dengan terminologi seperti yang sudah dijelaskan di slide-nya ini ya. Karena kita punya masing-masing T1 lebih dari T, P2 lebih dari T, sehingga kalau kita kalikan semuanya, di sini kita punya eksponensial. Di sini kita bisa gunakan deret yang bersesuaian untuk yang ini. Maka U-nya berdistribusi eksponensial dengan parameternya, lambdanya sekarang merupakan penjumlahan. Jadi kalau misalnya Anda punya 3 distribusi eksponensial gitu ya, maka sekarang berarti lambda gabungannya adalah lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah lambda 3. Itu kira-kira makna dari ciri yang ketiga ini. Ciri yang keempat tadi saya sampaikan, ini sebetulnya sudah kita praktikkan tadi pada saat membahas proses kelahiran dan kematian. Apa hubungan antara distribusi eksponensial dengan distribusi Poisson ya? Jadi kalau kita punya waktu antar kedatangan, dia berdistribusi eksponensial dengan parameter alfa. Alfa itu kan berarti kan apa? Ini kan kita bicara waktunya. Berarti kalau waktu dia merupakan sesuatu yang sifatnya kontinu ya. Kalau kita berbicara sesuatu yang sifatnya kontinu, di sini kalau Anda punya parameternya adalah alfa, maka di sini kalau misalnya Anda ingin mencari sekarang jumlahnya ya. Ini jumlahnya xt, ini diskrit. Nah, inilah yang sekarang dia berdistribusi Poisson. Dan Anda kalau masih ingat distribusi Poisson tersebut ya, dia diberikan dengan apa? Di sini adalah rataannya. Kalau yang di buku Walpole begitu ya, cara menghitung probabilitasnya P X sama dengan X kecil gitu kan sama dengan lambda pangkat X E. Ini adalah per lambda, di sini adalah X faktorial ya. Kalau Anda lihat ini kan sama sebetulnya. Di sini adalah nilai X-nya adalah N. Berarti adalah jumlah pelanggan yang ada di dalam sistem antrian saya untuk kondisi mapan ya. Kemudian lambda T ini tidak lain adalah rata-rata jumlah orang yang datang, bukan waktu ya, tapi jumlah orang yang datang ya, dalam satu interval waktu tertentu. Kemudian di sini adalah kita punya ini sama lambda T juga rata-rata dan seterusnya. Ya, itu hubungannya dengan distribusi Poisson. Jadi makanya tadi saya sampaikan, makanya kenapa kalau kita punya satu orang yang datang dalam 1 menit, maka rata-rata waktu kedatangannya 1 menit gitu kan. Oke. Kalau dalam 1 menit ada 2 orang, berarti rata-rata waktu antar kedatangannya ya setengah menit, gitu aja caranya. Oke. Jadi tadi ya, kalau dia
berdistribusi eksponensial menyebabkan kejadiannya terjadi seterusnya, sehingga kita punya, kalau Anda masih ingat gitu ya, dengan beberapa properti dari distribusi Poisson, dia punya bahwa rataannya tersebut kita mengikuti bahwa rataannya tidak lain adalah, kalau kita pakai yang di buku Walpole ya, adalah lambdanya tadi, atau kalau ini kita berasal dari distribusi eksponensial berarti adalah laju rata-rata kejadiannya terjadi. Atau ini terkait dengan kalau tadi kita di proses kelahiran dan kematian, ini adalah rata-rata kedatangannya ya. Kemudian kita punya ciri yang kelima di sini. Kalau Anda punya untuk semua nilai T-nya itu positif gitu ya. Untuk nilai positif T-nya positif, di sini kita punya probabilitasnya. Dia itu T kurang dari sama dengan T ditambah lambda T dan seterusnya. Maka secara matematis begitu ya. Di sini kita bisa melakukan perumusan dengan cara yang agak berbeda, di mana dia probabilitas T kurang dari lambda T di sini. Ini kan adalah tadi probabilitas kumulatif ya, atau nilai kumulatifnya. Di sini dia kurang lebih ya. Untuk lambda T yang kecil, ya ingat ya, ini kondisinya untuk lambda T yang kecil. Dan untuk semua nilai positifnya T tersebut, maka probabilitas kondisionalnya tadi ya, probabilitas satu langkahnya tadi, dia Anda dapat melakukan pendekatan ya. Anda dapat melakukan pendekatan di sini sama dengan lambda dikalikan delta T, khusus untuk delta T yang sangat kecil. Oke. Berikutnya ciri yang ke-6 di sini. Di sini proses dari distribusi Poisson ini tidak dipengaruhi oleh agregasi dan atau disagregasi. Maksudnya bagaimana? Jadi dia, kalau misalnya Anda punya n tipe pelanggan gitu ya, yang berbeda-beda dengan mengikuti proses Poisson proses tadi, di sini ada lambda n dengan asumsinya proses Poissonnya adalah independen. Di sini proses agregatnya ya, maka dia lambdanya bisa sama seperti ini ya. Nah, jadi artinya apa? Jadi dengan asumsi di sini ada probabilitas masing-masing itu adalah PI begitu ya. Ini kalau misalnya tidak dipengaruhi oleh agregasi, Anda bisa jumlahkan, tapi kalau dipengaruhi oleh agregasi, intinya Anda bisa menggunakan formula ini. Maksudnya ini tuh adalah probabilitas dia datang sejumlah 1 dan lain sebagainya. Maka untuk menghitung lambda I-nya itu adalah, ini adalah laju kedatangan dalam kondisi mapan. Di sini dikalikan dengan probabilitas dia yang datang 1 itu sekian, datang 2 sekian dan seterusnya ya. Ini kalau dia tidak dipengaruhi oleh proses disagregasi ya. Nah, tadi kemudian di sini kita membahas proses kelahiran dan kematian. Ini sudah kita bahas detail ya. Jadi intinya bagian pertama atau minggu pertama dari, karena antriannya dibagi dalam 2 minggu ya. Minggu pertama menjelaskan proses kelahiran kematian. Yang berikutnya tadi menjelaskan beberapa terminologi dalam antrian, termasuk kalau kita berbicara proses kedatangan Poissonnya tadi. Nah, ini sebetulnya sama tadi ya. Jadi adalah NT itu adalah Anda mengukur berapa jumlah pelanggan yang ada dalam sistem. Kemudian nanti di sini Anda diberikan 2 parameter. Yang pertama adalah laju kedatangan, yang kemudian di sini adalah laju kepergian ya. Ini kelahiran ya, atau birth. Ini adalah death gitu, atau kematian. Kalau kita lihat kemudian juga di sini kita bisa ukur. Anda bisa mengukur laju masuk rataan, Anda bisa mengukur dengan matriks tadi ya. Bisa mengukur matriks tadi, di mana kemudian yang pada akhirnya Anda bisa mengukur berapa probabilitas transisi dia pada status 0, berapa probabilitas pada status 1, berapa probabilitas pada status 2 dan 3 ya. Saya kira demikian untuk agenda kita yang sekarang. Jadi kita sudah menghabiskan waktu kurang lebih selama 1 jam 50 menit ya. Jadi saya mengharap Anda membaca ini dalam, ini alokasinya untuk 2 SKS begitu ya, meskipun lebih sedikit ya, karena kalau 2 SKS cuma 1 jam 40 menit. Kemudian sisa 50 atau 40 menit sisanya dapat kita bahas di kelas. Kemudian di sesi yang berikutnya tentang antrian, kita membahas secara spesifik ya model-model antriannya, termasuk dengan aplikasinya sampai ke
contoh numeriknya ya, supaya Anda bisa memahami secara utuh. Oke, harap dipahami dengan baik videonya. Jika Anda tidak mengerti, silahkan diputar-putar ulang dan nanti Anda dapat mengajukan pertanyaan di kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.